nanti saya diletakkan di surga yang tingkat keberapa. Allah dengar, lalu sampaikan kepada Jibril, kepada Israel, tolong bagi tahu dia tempatnya adalah neraka tingkat 7. Menangis, tak ada arti lagi tangisan. Mengadu, ya Allah, bukan aku telah sujud kepadamu sampai batu pun lekuk. Benar, tapi kamu ibadah dan sujud adalah untuk makhlukku, bukan untuk aku. Karena surga itu adalah makhluk sama dengan kamu, benda yang dicipta. Ikhwan yang dirahmati Allah, maka di dalam tarekat kalian Naqsabandiyah, sebelum kita beramal, doa yang sangat pendek, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka. Itu merupakan anak kunci. Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, Kau yang aku tuju. Ibadah kita bukan untuk yang lain, tapi ibadah kita untuk Allah. Ibadah kita bukan untuk surga, tetapi ibadah kita mendekatkan diri dengan Allah. Karena surga itu makhluk dan surga itu milik Allah. Lalu kita mencari ridhanya, wa ridho kematlubi, serta mencari cintanya, mahabbataka wa ma'rifataka, untuk ma'rifat kepadanya. Maka ahli sufi menjelaskan, marilah kita kembali kepada Allah saat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai roh yang suci, wahai roh yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan. Bila saat ini, hari ini, bukan tunggu nanti. Maka di dalam ilmu tasawuf, orang yang kembali kepada Allah adalah mendekatkan diri dengan Allah, adalah orang yang bersama Allah, adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka orang yang bersama Allah adalah orang yang zikir kepadanya. Karena Allah mengatakan, ana ma'a abdi idza dzakarani, aku bersama hamba-Ku jika dia ingat aku. Askuruni askurkum waskuru wa la takfuru. Ingatlah kamu kepadaku dan aku akan ingat. Maka beruntungnya orang yang ingat kepada Allah, karena dia akan bersama Allah dalam arti hakiki. Karena kita tak pernah berpisah dengan Allah, cuma kita tidak merasa kebersamaan. Maka insya Allah dengan zikir, bila kita sudah bersama Allah, apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hamba. Siapa golongan itu? Minan nabi was-siddiqin was-syuhada was-shahidin. Itu para mursyid, orang yang telah diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hamba. Fadkhuli fi ibadi. Bukan orang-orang yang mengaku-ngaku hamba, tetapi perintahnya tak dibuat, larangannya dikerjakan. Dan ternyata orang itu kita minta setiap sembahyang. Maka bila kita diperintahkan pada huli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hamba, bermakna orang yang diperintahkan itu diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya. Maka bila bergabung dengan mereka, wadkhuli jannati, maka masuklah kamu bersamanya ke dalam surga.
Jadi kembali dulu kepada Allah, masuk golongan mereka. Nah, sedar maupun tak sedar, ternyata setiap sembahyang kita berdoa kepada Allah. Apa doa kita, tuan-tuan? Tadi dibaca oleh Imam, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Itu doa kita ulang-ulang. Maka bermacam-macam tafsiran daripada ulama. Jalan yang lurus itu Islam, jalan yang lurus itu Al-Quran dan Hadis. Tapi para ahli billah, para ahli tasawuf, para sufi, orang-orang tarekat merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Al-Basar, anna Aliyan karramallahu wajhah sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ali karramal wajhah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ila al-tar wa as'aliha ala ibadi abdaliha indahu ta'ala. Tunjukilah aku jalan yang lurus menuju Allah, yang mudah dibuat dan Allah ridha. Jadi diminta supaya ditunjuki jalan yang lurus, yang mudah dibuat, dan pada masa yang sama Allah ridha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bimudawamati zikrillahi sirra wa jahra. Maka sentiasalah dawam, terus berkesinambungan tak putus-putus berzikir kepada Allah, jahar, terang, nyata, maupun sir atau rahasia. Jadi ternyata yang kita minta di dalam Al-Fatihah itu, kita jalan lurus itu adalah zikir, menjadi ahli zikir. Karena Nabi kata jalan lurus itu zikir, ingat Allah. Betul juga dalam logiknya bila kita berpikir, ingat. Coba saja ingat istri di rumah, pasti ingatan itu langsung kepada istri, tidak kepada anak, kepada siapapun. Itu ingat, lurus. Terus jalan lurus itu jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang beri nikmat pada mereka. Itulah minan Nabi was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Minta 5 kali sehari semalam salat, 17 kali kita minta. Alhamdulillah ada sudah yang dimakbulkan. Maka may yahdillahi fahuwal muhtadin wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberi petunjuk atau hidayah, dialah yang mendapat petunjuk dan hidayah. Tetapi siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak dipertemukan dengan seorang wali yang mursyid. Surat Al-Kahfi. Wali itu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi para wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak pernah merasa takut dan merasa risau. Mursyidah arti orang yang membimbing roh menuju Allah. Jadi di dalam hadis ini telah dijelaskan. Lalu Ali bertanya, faqal kullun nas zakiruna fa'us anil lisai. Apakah untuk semua manusia? Tadi di Siratal Mustaqim, bimbinglah ke jalan yang lurus. Apakah untuk semua manusia?
Nabi jawab, jalan lurus itu zikir untuk semua manusia. Maka Rasulullah bersabda, Abdul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Abdal ucapan yang ucap dan diucap oleh nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Walau anna as-samawati wal ard fi kaffah, sekiranya tujuh lapis langit dan bumi berada pada satu timbangan, wala ilaha illallah fi kaffah, dan la ilaha illallah berada pada satu timbangan, la rajahat bihim, maka dia lebih berat. Wala taqumul qiyamatu walal ardi man yaqulu, tidak akan terjadi hari kiamat di atas bumi ini sekiranya masih ada orang man yaqulu berkata la ilaha illallah. Summa qala Ali, fakaifa askur, maka berkata Ali, ajarlah aku. Maka Rasulullah bersabda, gammit aynaka wasma' minni la ilaha illallah salasa marrah. Pejamkan matamu, ikut aku. Maka Nabi mengucap la ilaha illallah 3 kali. Maka Rasulullah Ali pun membacanya. Jadi itulah jalan yang kita minta, adalah minan nabi wasiddiqin waswada wassalihin. Apa yang diwariskan oleh Allah kepada para nabi, lalu menjadi al-ulama warasatul anbiya, diwariskan kepada para ulama berdasarkan hadis tadi, adalah kalimat la ilaha illallah. Coba bayangkan tuan-tuan, kalimat la ilaha itu adalah sebagai kalimat tauhid, ya. Kalimat yang menyatakan wujudnya Allah yang esa. Satu kalimat di dalam kitab Hailus Sabah dikarang oleh tokoh besar daripada tabligh dari India, hadis yang sahih. Di saat Rasulullah menyampaikan dakwahnya, baru dilantik menjadi nabi dan rasul, tiba-tiba Abu Lahab dan Abu Jahal komplain kepada pacinya Abu Talib yang sedang sakit. Maka Abu Talib kata, panggillah dia, biar dia datang untuk aku soalnya. Dipanggil Rasulullah SAW, duduklah di dekat Abu Talib berhadapan dengan Abu Lahab. Lalu Abu Talib bertanya, wahai anak saudaraku, benarkah apa yang dikatakan oleh pakcikmu? Benar. Aku ingin supaya mereka mengucapkan hanya satu kalimat. Dengan mengucapkan satu kalimat ini, maka dosa-dosa mereka akan diampunkan oleh Allah, dan orang Quraisy akan dihormati oleh orang Arab. Tiba-tiba cakap satu orang, jangankan satu kalimat, kami sanggup bagi kamu 10 kalimat. Lalu Abu Talib kata, apa kalimat itu wahai anak saudaraku? Rasulullah mengatakan la ilaha illallah. Tiba-tiba kedua tangan Abu Lahab menampar Rasulullah di depannya. Itu dah tabrat siada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Coba bayangkan tuan-tuan, seorang yang kafir 60 tahun, 50 tahun, begitu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, sekali saja habis semua dosa. Orang kafir. Jadi betapa hebatnya kalimat itu sebagai kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah juga merupakan kalimat yang mampu menaikkan derajat iman seseorang. Rasulullah bersabda, jadidu imanakum, tingkatkanlah iman kamu, perbaharuilah iman kamu. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami nak perbaharui iman kami ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW,
Maka Rasulullah bersabda, banyak-banyaklah kamu mengucap la ilaha illallah. Jadi mengucap la ilaha illallah yang banyak akan menjadikan iman itu lebih mantap, lebih kuat. Kalimat la ilaha illallah juga disebut oleh Rasulullah, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan lahal jannah. Siapa mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas maka dijamin surga. Kalimat la ilaha illallah juga yang diperintahkan oleh Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kepada orang yang nak meninggal dunia la ilaha illallah. Saya belum pernah dengar orang yang mau meninggal keluarganya datang lalu suruh mengucaplah apa itu astagfirullahaladzim, belum ada. Mengucaplah Allahu Akbar, tak ada. Tapi yang disuruh ucap la ilaha illallah. Kenapa kalimat itu disuruh ucap? Karena Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya dapat mengucap kalimat itu, maka dia akan masuk surga. Tapi selama hidup saya baru satu orang yang saya dengar mengucap kalimat itu meninggal di tangan kanan saya. 1 bulan ditakdir. Jadi dia merupakan anak kunci untuk mati dalam husnul khatimah. Dan la ilaha illallah itu juga merupakan kunci surga. La ilaha illallah miftahul jannah. Tapi tidak semua la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah yang ditalkin oleh seorang mursyid yang kamil mukamil, yang punya sanad sampai kepada Rasulullah SAW, Jibril dan Allah, lain dengan la ilallah yang burung pun boleh sebut. Kalimatnya sama, tapi falam annahu tak sama, ilmunya tak sama, rahasianya tak sama. Siapa punya surga? Jawabannya Allah. Apa kunci surga itu? La ilaha illallah. Dari mana antum dapat la ilaha illallah itu? Dari seorang mursyid. Bermakna la ilaha yang kita terima dari mursyid adalah la ilaha yang datang langsung daripada Allah, turun kepada Jibril, kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar, Sidina Ali, sampai kepada mursyid kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sahabat saya di belakang saya dua, tolong maju ke depan. Maju di depan saja. Nah, sebab tadi sudah minta untuk diterakin. Ini belum majelis terakin. Ini baru kita cerita. Jadi yang lama boleh jadi diperbaharui. Jadi baik. Tadi pagi kita mengadakan talqin bai'ah di satu madrasah. Saya tanya, ada berapa rukun agama? Ternyata tidak seorang pun dari anak-anak madrasah itu yang dapat jawab berapa rukun agama. Padahal ini adalah sangat penting. Coba tuan-tuan bayangkan. Dari istinja, 2 kalimat syahadat, wudu, sembahyang, baca khutbah, kawin, semua ada rukun. Ya, semua ada rukun. Islam ada rukun, iman ada rukun. Coba bayangkan kalau wudu itu rukunnya 6. Tiba-tiba kita tidak mengambil, lupa basuh tangan sampai situ, pasti kita mengatakan wudu kita tak sah. Pergi haji 6 rukunnya, tetapi hilang 1 rukun, tak dapat wukuf di padang Arafah. Ganti lagi tahun depan untuk haji. Tapi wajibnya boleh dibayarkan. Maka agama itu ruknuddin 3. Ini ditutupi oleh para orientalis dan musuh-musuh Islam.
Supaya Islam itu namanya saja tapi rohnya tidak ada, kekuatannya tidak ada. Itulah alhamdulillah kita sebagai orang Sabah. Sebabnya kita bersyukur kepada pihak Mufti. Saya hadir bersama beliau di Pondok Pesantren Idrisiah Tasikmalaya, Jawa Barat, tanggal 19 sampai 21 Januari yang lalu. Beliau mengatakan dalam Supi 2.0, Supi Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Myanmar, Kamboja, Thailand, semua hadir 45 tarekat. Mufti kata kami negeri Sabah beberapa tahun yang lepas sudah masuk dalam manajemen kerajaan negeri. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya As-Syafi'iyah, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazaliyah. Beliau masih ada, boleh rujuk apa yang saya kata. Sehingga mungkin tahun depan akan diadakan di Sabah, sebab beliau dijabat oleh Syekh Rahimuddin Al-Bantani untuk Supi 3.0. Kita minta saya bersama untuk adakan di Sabah, karena Supi 1.0 di Negeri Sembilan Sendayan. Ya alhamdulillah Mufti dan timbalan hadir. Saya hadir bersama adik Sabar dan adik Saidi. Ya, pada masa itu. Nah jadi di sini sengaja saya rujuk kepada rukun agama ini dulu, supaya banyak yang kita dengar hari ini. Sufi itu maksudnya orang Sufi bangkit 2023, 2024 Sufi Nusantara untuk menangkis tomahan-tomahan yang mengatakan tasawuf itu bukan punya Islam, tarekat itu sesat dan lain-lain. Lalu di dalam Sufi ini, orang-orang yang terlibat dalam kota Sufi ini mengatakan, orang yang mengatakan tarekat itu sesat, kita tak salahkan juga. Kenapa kita tak salahkan? Karena mungkin dia berjumpa dengan tarekat yang sesat. Ya. Sekarang marilah kita lihat rukun agama. Rukun agama itu 3 ya. Rasulullah dulu bersama sahabat. Ini hadis ini sangat populer. Tiba-tiba datang seorang yang pakai baju putih bersih, rambutnya hitam mengkilat, tidak ada tanda-tanda bahwa beliau itu dalam perjalanan jauh. Duduk di depan Rasulullah, lutut bertemu lutut, tangan diletakkan di atas paha Rasulullah. Dan tidak seorang pun di antara sahabat Rasulullah yang kenal. Bukan besar maka pada masa itu hanya digiring oleh batu sekitar Masjidil Haram itu saja. Lalu orang itu bertanya, ya Rasulullah, akhirnya dia Islam. Kabarkan kepada apa itu Islam. Kejadian Nabi jawab, dan tasada an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiuz zakat wa hadis. Mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sembahyang, berpuasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji. Lalu dia kata sadaqah, benar. Dari sini kita tahu rukun Islam itu 5. Ada juga hadis lain, mulia Islam la ilaha illallah, ada. Lalu bertanya lagi, akhirni anil iman. Nabi jawab, al-iman wa tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa hadis. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, hari kemudian kadar-kadar benar. Nah, sini kita tahu rukun iman itu 6. Bertanya lagi, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Maka Rasulullah jawab, anta ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yaraka. Sembah Allah seakan-akan kamu melihat. Jika kamu tidak melihat, fa innahu yaraka. Kalau orang tasawuf mengatakan, rasakan di dalam kalbumu bahwa Allah sedang melihat kamu. Tamu itu pergi. Rasulullah tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, sehingga hadis ini disebut hadis Jibril juga. Abbas, Abu Bakar, tahukah kamu siapa yang datang tadi? Nah, Allah wa Rasulullah.
hanya Allah dan Rasul tahu. Apa jawab Nabi SAW? Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang datang itu Jibril mengajar agama kepada kamu. Jadi dimaksud dengan agama itu tadi Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Bagaimana keadaan Islam, iman dan ihsan zaman Nabi? Zaman Nabi tidak ada ilmu, tapi isi ilmu itu sudah ada. Karena zaman Nabi ilmu bisudur, bukan ilmu bil kutub. Belum ada ilmu bil kutub zaman Nabi. Yang ada hanya ilmu bisudur. Arti tidak ada ilmu bil kitab, dalam kitab. Apabila ada masalah sesuai yang berhubungan dengan rukun Islam tadi, mereka rujuk pada Rasulullah SAW. Begitu juga yang lain. Bahkan Al-Quran belum tersusun, masih kertas, masih tulisan di atas kertas, di atas batu, hanya dihafal oleh para sahabat. Itulah ilmu bisudur. Rasulullah SAW wafat, diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terjadilah peperangan yang pertama disebut peperangan Yamamah. Antara 500 sampai 600 orang yang hafal Al-Quran mati syahid. Maka Umar Al-Khattab menghadap Amirul Mukminin, minta supaya dikumpulkan para penghafaz Al-Quran, supaya mengumpulkan ayat-ayat yang telah dihafal oleh mereka menjadi Al-Quran, menjadi bacaan, menjadi kitab. Amirul Mukminin tolak. Sama dengan kata-kata yang selalu kita dengar hari ini. Apa katanya? Karena Nabi tak buat. Kenapa Nabi dulu tak buat? Coba. Tapi atas hujah daripada umat Al-Quran bukan untuk kita saja. Bagaimana kalau Islam berkembang di luar Arab? Bagaimana kalau Al-Quran sampai akhir zaman, sedangkan dia mukjizat yang ditinggalkan dua perkara yang tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Alhamdulillah diterima, dipanggillah Sa'id bin Thabit. Apa kata Sa'id bin Thabit? Kalau saya diperintahkan memindahkan Bukit Uhud, saat ini juga saya pergi walaupun satu batu demi satu batu. Menunjukkan betapa beratnya mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah dengan izin Allah diterima oleh para sahabat, dibentuk ahli jabatan kuasa, diketuai oleh Sa'id bin Thabit, termasuk ahli jabatan kuasa Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan lain-lain. Maka mula ada ilmu bil kutub, satu mushaf, satu buku yang belum sempurna betul, simpan di rumah Fatimah binti Rasul. Maka zaman Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah yang keempat, orang Hadramaut kata kami yang paling baik bacaan, orang Mesir kata kami paling baik bacaan. Masing-masing mendawakan mushaf mereka yang paling betul. Maka dikumpulkan ibadah puasa. Maka saat itulah kesempurnaan dengan qiraatnya, dengan kaidah Arab, dengan tajwid dan lain-lain, ya, dengan hukum-hukum idgham, ifa, iqlab dan lain-lain. Maka lahirlah 6 kitab induk yang disebut Dasar Utsmani yang kita dapat sampai hari ini. Jadi tolong hati-hati bercakap. Apa tidak dibuat oleh Nabi itu semua tidak ada lala. Ujung-ujung kita nanti orang yang paham larang kita baca Quran. Karena Al-Quran yang kita baca sekarang tidak ada sama Nabi. Hati-hati. Nah setelah Al-Quran ada, zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz baru mengumpulkan hadis. Kenapa? Karena Nabi larang, la taktubu anni ghairal Quran. Jangan tulis daripada aku selain Al-Quran. Kalau ada pada. Maka sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sahabat yang kedua, 100 tahun 90 lebih sampai 100 lebih, memerintahkan gubernur mengumpulkan ulama untuk mengumpulkan hadis. Maka dicarilah matan hadis berbuat beratus-ratus batu mereka berjalan untuk mencari orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi.
yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Setelah mendapat matan hadis, lalu sanadnya dari siapa turun kepada siapa sampai kepada Nabi. Lalu siapa perawinya? Dari itu maka pecahlah menjadi 13 macam hadis. Hadis sahih, hadis mudhaf, hadis marfu, hadis dhaif dan lain-lain. Maka sekarang sudah ada Al-Quran dan hadis. Baru zaman tabi'in membuat kajian. Dikajilah Islam yang rukunnya 5. Lahirlah ilmunya, ilmu fiqh. Sama Nabi tak ada, isinya sudah ada. Lahirlah ilmu fiqh, usul fiqh Al-Quran dan hadis. 4 masalah. Kita alhamdulillah as-safiyah itu siapa? Yang sesat banyak. Apa isinya fiqh? Hukum wajib, haram, makruh, mubah, sunat. Masalah syariat dari istilah sembahyang dan negara berbangsa jual beli, itu fiqh. Dikajilah iman, lahirlah ilmunya, ilmu usuludin, ilmu tauhid, ilmu aqaid, ilmu kalam, macam-macam namanya. Bercakap mengenai akidah. 73 fiqh kata Nabi, tapi yang tidak sesat satu saja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita sama sudah masuk Telekom Kerja Negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah ada 2 rukun agama kita. Yang ketiga ini yang jarang orang ada ihsan. Bila dikaji ihsan lahirah ilmu tasawuf. 45 tarekat mutabarak Nusantara yang hasil ijma para ulama sufi tanggal 19 sampai 23 Januari yang lalu. Apa? Bercakap masalah sabar, wara, qanaah, ikhlas, reda, tawadu. Itu ilmu tasawuf. Jadi kami istirahatkan. Wajib belajar fikih, maka wajib belajar tauhid, maka wajib belajar tasawuf. Karena itu rukun. Kenapa wajib belajar fikih? Supaya tahu cara beribadah, tahu cara menyembah Allah, tahu cara wudu, tahu cara haji, tahu cara bermasyarakat, tahu cara kawin, rujuk, talak, nikah antara jiran dan jiran, tetangga dengan tetangga, anak, semua itu adalah hukum. Wajib belajar tauhid supaya kita kenal siapa yang kita sembah. Kita punya martabat surga dan neraka, itu ilmu tauhid. Tadi kita sudah ceritakan. Wajib kita belajar tasawuf supaya kita dapat merasa. Jadi saya katakan, kulit yang bungkus isi, isi yang bungkus rasa. Kulitnya adalah fikih, isinya adalah tauhid, rasanya tasawuf. Ada kulitnya cantik, bukan main cantiknya. Jubahnya besar, serbannya besar, hari-hari pergi ke masjid, tapi dalam 1 jam 50 kali mengumpat. Sudah isinya tak bagus. Semua orang salah, yang betul dia. Ada yang kulitnya cantik, isinya cantik, rasanya pula tak ada. Jadi sempurnanya rukun agama adalah yang punya 3 ini. Sedangkan sejarah telah terukir bahwa Islam masuk di Nusantara dibawa oleh Sufi. Oleh Sufi. Nah, jadi pahamlah kita bahwa Sufi, tasawuf dan tarekat bukan datang dari luar Islam, tapi termasuk rukun agama. Dalilnya adalah dalil ihsan. Al-Quran mengatakan wa allahu istaqamu ala tariqah asqainahum ma'an barakah. Surah Al-Jin ayat 16. Siapa istiqamah di atas tarekat jalan, maka dia akan dibagi minum air yang segar. Jadi tuan-tuan, di dalam pertemuan ulama sufi secara tertutup,
Kita diberi 10 soalan. Soalan pertama, bagaimana caranya kalau orang mau belajar atau masuk ahli tarekat menurut tarekat Anda masing-masing? Bab itu ada 45 tarekat, 45 mursyid, berapa orang banyak, dan pertama wakil talqin. Ya, posisi saya bukan sebagai seorang mursyid, hanya sebagai seorang wakil yang dibagi tauliah untuk mentalqin. Sampailah di giliran Datuk Mufti kita, boleh jumpa beliau, siapa yang sahabat dengan beliau boleh tanya. Lalu beliau serah mikrofon kepada saya. Kamu jawab, cuma kamu salah seorang daripada wakil. Maka saya jawab, ya, sebagaimana kalau saya menelpon seperti ini. Pertama, syarat untuk menjadi ikhwan ahwat tarekat Qadiah Samaniyah, dia balik. Belum balik tak boleh. Yang kedua, orang itu kena minta, itu syaratnya. Yang ketiga, ada air wudu. Yang keempat, berjanji untuk mengamalkan zikir yang diajar. 2 saja, zikir jahar, zikir roh. Walaupun zikir itu bertingkat, nanti akan terbuka sendiri, Allah akan buka pintunya. Yang kelima, dengan pukulan yang tepat, macam tadi zikir mantap. Sebab di dalam badan kita ada 7 titik yang dilalui oleh iblis laknatullah masuk dalam badan kita. Wa ma khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Aku cipta kamu 7 jalan. Amara lawama malhama wa kulla radiya wardiya kamaliyah. Latifatul sirri, latifatul hobi, latifatul roh, latifatul afa, latifatul nafs, latifatul kullu jazat, latifatul qalb. Apa kata iblis? Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka aku akan sesatkan anak cucu Adam. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim an sama'ihim. Aku akan masuk dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka sedikit kamu dapati di antaranya bersyukur. Musuh kita yang paling jelas. Adakah tuan-tuan risau? Adakah tuan-tuan dengan mata hati sekarang nampak bagaimana iblis ada di depan kita, di belakang kita, kanan kiri kita? Allah telah izinkan. Maka kata Allah, turunlah kamu ke dunia. Siapa ikut kamu akan aku isi neraka jahanam bersama kamu. Sayyidina Ali kata, bagaimana ya Rasulullah kami boleh selamat? Maka Rasulullah kata, masuk dalam benteng Allah. Lalu baca hadis kudusi, la ilaha illa ismi. La ilaha itu adalah bentengku. Man qala dakhala ismi. Siapa membacanya masuk dalam bentengku. Wa man dakhala ismi faqad umina min adzabi. Siapa masuk dalam bentengku bebas dari azab. Maka disinilah kita perlukan tarekat. Karena tarekat itu maknanya cara berzikir untuk menjadi benteng. Tarekat itu metodologi, tapi persepsi yang ada di luar sana, tarekat itu boleh terbang dari pohon ke pohon, boleh taib macam-macam. Ya. Dan tarekat itu cara bersikir, jalan menuju Allah. Bagaimana sampai kepada Allah kalau tidak melalui jalan? Jadi di sini kita paham sedikit. Jadi baik, itu syaratnya. Posisi saya hanya sebagai seorang wakil. Saya bukan guru. Yang guru kita musik. Ya. Kalau ditahu kata tuan guru kita bukan, sama-sama kita belajar. Ya. Kita tak tahu siapa yang duluan sampai. Jadi kita duluan sampai. Siapa yang istiqamah dan akhirnya nanti
dialah yang cepat mendapat rasa. Bila sudah mendapat rasa, dia rasa itu rahasia. Tentu tak boleh cerita lagi mengenai rasa, kecuali orang yang merasakan. Jadi baik, itu syarat menjadi ahli tarekat Qadariyah. Yang kedua, majelisnya disebut dua, talqin bai'ah. Talqin maknanya mengajar. Saya jawab seperti ini, sama itu yang diminta. Lalu pakar rujuknya daripada Syria dan Italia, ya, sebut Syekh Muhyiddin. Talqin maknanya mengajar. Kita sudah sebut tadi hadisnya satu, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang nak meninggal dunia la ilaha illallah. Kenapa disuruh ajar? Karena Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya dapat mengucap la ilaha illallah maka dia masuk surga. Husnul khatimah. Baik. Cukup. Lalu bai'ah, apa itu bai'ah? Berjanji. Kalau tak masuk tarekat tak jumpa dengan kata-kata bai'ah. Al-Quran menyebut innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqutu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'ti ajran azima. Kamu berjanji bukan berjanji kepada Muhammad, tapi kamu berjanji kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Siapa yang tidak melaksanakan janjinya, akibatnya akan jadi orang yang rugi. Tapi siapa melaksanakan janjinya, dia akan mendapat pahala yang besar. Rasulullah juga bersabda, man mata la bayatul uluki mata betatan jahiliyah. Siapa yang mati tidak mengalami bai'ah di lehernya, berarti laksanakan jahiliyah. Riwayat Imam Muslim. Hadis ini digunakan pakai oleh ISIS dan Daesh. Hadis ini digunakan pakai oleh Tustaril yang ada di Indonesia, yang pejabatnya berada di Inggris. Ingin melahirkan, melatih seorang khilafah supaya ada tempat berbai'ah. Tadi kita sudah sebut, ya. Sebab dalam sembahyang kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah zikir. Bagaimana kita baca dari sini tadi. Jalan siapa? Minan nabi wasiddiqin wassyuhada shalihin. Karena dialah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang diberi nikmat oleh Allah. Itulah kita ceritakan tadi bagi belum datang. Ada orang yang sembahyang sampai batu itu lekuk karena dahinya. Tempat tangannya lekuk karena rajinnya sembahyang. Tapi tidak punya mursyid. Maka dia bertanya, Jibril, Israel, tolong sampaikan kepada Allah, di surga tingkat berapa saya nanti? Allah jawab, di neraka tingkat 7. Ya Allah, orang yang sembahyang sampai dahinya lekuk, batu tempat sujud pun lekuk, tangan lekuk. Terus dikatakan neraka tingkat 7. Dia protes, dia komplain. Apa kata Allah? Kamu sembahyang itu untuk makhluk, bukan untuk aku. Surga itu makhluk. Nah, tapi orang tasawuf, bagaimana jalannya orang tasawuf kembali kepada Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhan hari ini. Ila rabbiki. Untuk mendapat ridha. Orang yang kembali kepada Allah itu orang yang bersama Allah. Orang yang bersama Allah itu orang yang berzikir. Karena Allah kata sendiri, ana ma'abdi idza zakarani. Aku bersama aku jika dia ingat aku. Nah, kalau kita sudah bersama Allah, karena kita sentiasa berzikir, sentiasa ingat kepada Allah, jahat maupun hobi, maka diakui oleh Allah sebagai hambanya. Maka Allah kata pada huli bi ibadi, masuklah kami dalam hamba-hamba. Siapa yang masuk tadi dengan Nabi wasiddiqin wassyuhada, itulah mursyid kita. Jika saya terus terang proses saya begitu siratal ladzina an'amta alaihim, hati saya terus sambung.
minan nabiyyin was-siddiqin was-salihin, karena dia adalah mursyid ya Allah. Arti saya minta kepada Allah supaya saya masuk ke golongan mereka. Nah, coba. Karena mereka telah diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya. Tadi saya sudah katakan bukan orang yang memandai-mandai mengaku sebagai hamba. Karena mengumpatnya sangat dahsyat, memikirnya sangat hebat, sembahyangnya tak kuat, jirannya tak aman karena mulutnya. Ini orang hanya mengaku sebagai hamba, tapi tak diakui sebagai hamba. Maka orang yang dikatakan oleh Allah bila kata paduli ibadi, maka orang itu telah diakui sebagai hambanya juga. Baru wadhuli jadi masuklah kamu bersama-sama dalam surga. Ya, wasikan ladina taqaw rabbahum minal jannati sumara, pergilah kamu digiring beramai-ramai bersama rombongannya dalam surga. Rombongannya siapa? Mursyid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa hebatnya, betapa beruntungnya orang yang ditakdirkannya mendapat petunjuk dan hidayah. Sebagaimana kita katakan tadi, artinya may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Surah Al-Kafir. Siapa yang diberi petunjuk dia mendapat petunjuk, dan siapa yang disesatkan oleh Allah tidak dipertemukan dengan seorang wali yang mursyid. Jadi tuan-tuan hadir malam ini di sini bukan kebetulan, itu hidayah, itu petunjuk untuk bersama-sama dengan mursyid yang punya silsilah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Abu Daud dari Abi Hurairah. Ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannati bis-salasil. Tuhan kami heran melihat ada golongan manusia yang ditolakkan ke dalam surga dengan berantai-rantai, dengan silsilah. Arti golongan yang diikat dengan rantai, dengan silsilah. Siapa sih mursyid? Lalu ditolak ke dalam surga. Masya Allah. Saya ibaratkan sebagai pisang. Kalau dulu saya katakan pisang, satu tunduk. Kita biarlah yang dibawa sekali dapat. Kalau datang pemborong naik lori juga semua. Ya. Nah, ini hadisnya. Nah, jadi apa tujuannya? Setelah talqin baik ada tujuannya juga. Jangan nanti ke tarekat. Apa tujuan kamu masuk tarekat? Tak tahu. Kawan saya aja masuk. Nah, ini bahaya. Seperti apa yang saya dapat tadi, maklumat yang sangat-sangat berbahaya ya. Di daerah Kudat ada seorang ikhwan, beliau ini katanya sejak tahun dulu, tahun 80-an atau 70-an telah menjadi ikhwan. Sekarang menelkin orang, tapi ada maharnya dengan kain putihnya, maharnya 1.000 dengan kain putih. Jadi saya suruh siasat Ustaz Saiful tadi, sebab dia yang jumpa dengan beliau, ada 5 orang katanya. Silakan, tapi jangan bawa nama juga. Sebab saya tahu saya wakil terakhir yang ada hari ini di Malaysia yang tinggal 5 orang. Ya, Ustaz Teran Isa di Sarawak, Profesor Dr. Abdul Manan Muhammad di Terengganu, Ustaz Saifuddin Al-Maulud berada di Negeri Sembilan, Ustaz Mansur Saleh berada di Sempurna, saya sendiri. Ya, yang ada di Malaysia, yang mendapat tauliah dengan surat pelantikan secara resmi. Bab kalau menelkin, apalagi ada syarat-syarat, tadi kita sudah sebut syarat, ada itu syaratnya. Bagaimana kalau bagi duit? Ya, kalau bagi duit lempar pun diambil. Tapi namanya minta tak ada. Nah, itu bukan syarat. Apa tujuannya? Ilahi yang tak maksud itu tujuan pertama. Ya Tuhan, Engkau yang kutuju. Jadi bagaimana kita dekat dengan Allah, menjadi orang yang bertakwa. Apakah tuan-tuan sudah menjadi orang bertakwa? Alhamdulillah. Saya belum. Banyak isyarat dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Disuruh puasa, disuruh macam-macam. Ya.
Waridha kematlubi, untuk mencari ridha Allah dan ridha kepada Allah. Mahabbata kau ma'rifata, untuk merebut cinta Allah dan cinta kepada Allah. Karena bila seorang itu cinta dengan Allah, Syaikhul Qadir Al-Jilani kada salat 400 rakaat satu malam sembahyang sunnah karena cintanya. Tapi kita beratnya, tapi Tuhan tidak berat. Bolehkah kita tahu bahwa Allah cinta kepada kita? Boleh. Bagaimana kita tahu? Kalau kita beribadah, dalam batin kita, dalam kalbu kita tidak terasa lagi sebagai beban, tapi ada nikmat, itu Allah cinta. Artinya ibadah tidak terasa lagi sebagai beban, didorong oleh kekuatan cinta kepada Allah. Kadang-kadang saat mengaji menangis menitis air mata. Bila mendengar dibaca ayat Al-Quran bergetar jiwanya, dibaca ayat Al-Quran bertambahlah imannya. Saya dulu peminat main bola. Bila main bola dunia jam 3 subuh main telepon, tidak mengantuk, besar mata karena cinta. Saya bukan ketuaan, ya. Maka cinta dengan Allah lebih daripada itu. Jadi bukan tujuan bertarekat ini untuk boleh terbang dari pohon ke pohon, bukan. Ya maaf. Tujuan tarekat supaya aku boleh jadi bomo, membuat orang sembuh, bukan. Silakan jadi bomo, jadi dukun, silakan, tapi jangan bawa nama UKM. Ya. Sebab yang merusak tarekat ini bukan orang luar, orang dalam UKM sendiri. Saya sebagai orang yang dibagi amanah untuk meluruskan. Ya. Jangan ambil peluang di dalam dunia. Kita bertarekat belajar menjadi orang yang baik. Karena zikir tujuannya membersihkan hati. Likul lisanin syafala wa sikala qulubi zikrillah. Dan sesuatu ada penyucinya, maka penyucian dizikir kepada Allah. Zikir dan tarekat ini merupakan mengikuti sunnah Nabi. Rasulullah dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lupakah kita dengar nanti menidur Rasul? Kadang-kadang ulama mesti menyebut 5 tahun Rasulullah dibedah dada oleh Jibril, 10 tahun dibedah lagi, dekat menerima wahyu dibedah lagi, malam Isra dan Mi'raj diparingkan dibedah lagi dadanya. Itu bukan hanya sirah, tapi punya rahasia yang besar. Maksudnya Jibril sebagai mursyidnya membersihkan dada dan kalbu Rasulullah, sehingga tidak ada lagi tempat yang dituju oleh iblis laknatullah. Karena ada bimbingan. Rasulullah dibimbing oleh mursyidnya Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj naik ke atas. Padahal sebenarnya Rasulullah boleh tak dibimbing. Bukankah Rasulullah mengatakan al-awwalu khalaqal nuri, yang pertama diciptakan oleh Allah dan nur. Bukankah Allah mengatakan kepada Adam, ma khalaqtuka walau anna Muhammad, aku tidak ciptakan kamu kalau bukan karena Muhammad, tetapi untuk menjadi contoh bagi kita umatnya. Jadi tujuannya semuanya itu untuk kita ikuti. Adam sudah kata, begitu aku angkat kepala aku di antara maktuban la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku yakin buat orang yang ada di belakang nama Muhammad kita sahadat saya ada benar. Jadi tak perlu dibedah dada Rasulullah, tak perlu dibimbing. Kalau kita pikir secara waras, tetapi karena Nabi sebagai contoh, maka dibuat oleh Allah itu untuk kita ikuti. Sesatkah Nabi bedah dadanya? Tidak. Maka tidak sesat kita membedah dada kita dengan zikir untuk menjadi bersih. Cuma banyak yang sesat itu, maaf, mursyidnya tidak ada, itu sesat. Amalan yang ada di dalam syariatnya itu bukan dari Al-Quran dan Hadis,
itu sesat. Tapi saya tidak menyebut nama tarikatnya. Cuma kita bagi contoh sebagaimana musyawarah para ahli sufi. Terus orang yang menakini itu tidak ada tauliah daripada mursyidnya, atau mursyid itu tidak ada surat amanah daripada mursyid sebelumnya, maka ini akan putus. Itu bahayanya, sebab dia menyangkut masalah rohani, menyangkut masalah bibit tadi yang ditanam kalimat la ilaha illallah yang memang ada sanad sampai kepada Allah. Nah sekarang sudah kita tahu tujuannya, apa alatnya? Alatnya la ilaha illallah. Tadi sudah kita sebut iman kita jadi mantap. Tadi kita sudah sebut kenapa iman, maksudnya iman itu la ilaha illallah. Selalu saya ibaratkan ibarat bibit. Katakan bibit durian musangking yang ditanam di ladang, maka lain itu ibarat itu bibit iman ditanam di dada. Kalau bibit durian ditanam di ladang boleh dipungut di tepi jalan, tanam, hidup juga. Tapi yang paling baik dari pertanian, ya, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun, pada hadis. Maka bibit iman yang ditanam di sini la ilaha illallah adalah bibit iman yang punya sanad dari mursyid, terima dari mursyidnya, sambung kepada Rasulullah, Jibril, dan daripada Allah. Itulah yang dikatakan al ulama warasatul anbiya, yang diwariskan kepada para ulama. Karena itu diwariskan kepada Nabi dulu. Abdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Semua nabi mengucap kalimat itu sebagai misinya, lalu diwariskan kepada para ulama. Itulah yang ditanamkan di dalam kita pada hati. Alhamdulillah. Tak sama dengan yang tidak diwariskan, walaupun kalimatnya sama tapi tidak serupa. Itu maka fa'lam annahu la ilaha illallah, karena ada ilmunya. Di sini kita tak akan sempat untuk menyampaikan ilmu satu persatu demi kenapa. Dari hadda kalimat kalimat sampai hadis 12 kalimat itu. Tapi kita hanya bertugas saya untuk menerangkan ilmunya ada sama Tuhan. Sekarang boleh cari di mana-mana ya. Banyak kitab. Bahasa Arab dulu, sekarang bahasa Melayu sudah. Tinggal dibaca. Tapi hati-hati membaca kitab para ahli sufi. Ya. Jadi baik. Nah, jadi itulah yang saya maksud tadi. Jadi sekarang yang kunci terakhirnya dia adalah sebagai benteng tadi. Maka sekarang ikut saya semua untuk majelis taklim. Ya, yang lama ditajrid ya. Sebab apa? Rasulullah Allah berfirman dalam Al-Zakirina al-Kathira wa zakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah menyediakan maghfirah, pengampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Itu belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena sifatnya doa, permintaan. Ya Allah Maha Pengampun aku. Allah boleh makbul, Allah boleh tidak. Tetapi la ilaha illallah itu pujian, itu kerja. Ya. Kalau saya dengan beliau tadi coba minta duit, saya mau pergi hospital, beliau boleh bagi, boleh juga tak bagi, saya tak boleh marah. Tapi beliau kata, Ustaz, kerja di kebun saya 1 bulan. Bila saya kerja, wajib beliau gaji. Tak perlu minta, digaji. Itu hak saya. Itu perbezaan antara istighfar dengan zikir. Jadi zikir, istighfar yang paling besar adalah la ilaha illallah. Bukan itu saja, baca Quran, abdal zikirat, abdal zikri kiratul Quran, tasbih, tahlil, tahmid, itu semua zikir. Tetapi di antara semua zikir itu abdal zikri la ilaha illallah. Dan itu diucapkan oleh nabi-nabi dan rasul, karena dia bukan bahasa Arab pada mulanya, tapi bahasa Allah dalam surga. Nah, jadi sekarang
sekarang ikut saya lah. Kalau yang mau terima, ya kena ikhlaskan hati. Ya saya anggap saja lah duduk di sini berarti minta aja. Ya sama-sama kita belajar.